Sudah kelihatan? Halo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekarang kita akan belajar menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan ya. Menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan. Misalnya begini, ada soal Mita mempunyai pita merah dan biru. Tulisannya kelihatan nggak anak-anak? Kurang besar ya? Iya, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Sekian ini kelihatan? Ini ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oh iya, oke. Pita biru panjang pita merah dan biru ya. Panjang pita merah itu 5/8 meter. Garis miring ini juga dibaca 5/8 meter ya. Lalu panjang pita biru 1/2 meter. 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Berapa panjang seluruh pita Mita? Nah, ada soal seperti ini. Kemudian ketika kita menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa membuat cara mengerjakannya seperti ini. Oke. Cara menjawabnya seperti ini, Pak Indra. Samping sini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Jawab. Nanti silakan. Yang pertama adalah bisa kita diketahui ya. Diketahui. Tadi yang diketahui pertama ada apa? Pita merah tadi berapa? Pita merah 5/8 meter. 5/8 meter. Lalu pita biru berapa? 1/2 meter. 1/2 meter lebih panjang. Lebih panjang Dari pita merah. dari pita merah. Nah, lalu ditanya, apa yang ditanyakan tadi? Berapa panjang seluruh pita Mita? Seluruh pita Mita. Berarti diapakan ini? Penjumlahan atau pengurangan? Jumlah. Penjumlahan. Oke, sekarang Pak Indra nulis di sini ya. Nah, langkah yang pertama apa? Tadi kan sudah diketahui. Pita merahnya. Dijawab. Ya, siapa itu? Dijawab. Ya. Sekarang yang pita merahnya kan sudah diketahui berapa tadi? 5/8 meter. Nah, sekarang kita cari apa? Pita biru. Panjang
Panjang pita birunya kan belum diketahui toh ini, nah? Sudah diketahui belum? Berapa? Sudah. Berapa panjangnya berapa? 1/2 Betul, meter. 1/2. Ya. Nah, ini ada kata-kata ini. 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Bukan 1/2. Nah, maka pita merahnya kan tadi 5/8 ya. Ditambah ini karena lebih panjang ya dari pita merah. Berarti kan lebih dari ini ya. Panjang pita biru. Pita biru ya. Nah, maka kita cari dulu panjang pita biru. Nah, panjang pita biru tadi berarti ya 5/8 ditambah 1/2. Berapa ini? 5/8 tambah berapa ini? Kita samakan dulu penyebutnya. Ini 8, berarti kali berapa? 4 ya. Ya ini 4. Berarti berapa? 9/8. Ini panjang pita apa? Biru. Panjang pita biru. Berapa panjang pita biru? 9/8. 9/8 ini ya, panjang pita biru. Sekarang baru kita mencari apa yang ditanyakan ini tadi. Panjang keseluruhan, gitu. Panjang keseluruhannya apa? Nah, pita merah ditambah pita Biru. Ya. Sama dengan titik-titik. Panjang pita merah berapa tadi? 5/8. 5/8. Tambah 9/8. 9/8. Berapa? 14/8. 14/8. Kalau dijadikan pecahan anu berapa? 7/4. Berapa? 7/4. Ya, gitu. Berempat. Ya. 7. Nah, kita nganu ya, orek-orek di sini ya. 14 dibagi 8. Nah, kita hapus dulu. Menghapusnya di mana ini ya? Penghapusnya Pak Indra di mana? Begini ya. Ini berapa? 14, ini 1. Ya enggak? Ini 8. 14 dikurangi 8 berapa? 6. Gitu? Ini berarti berapa anak-anak? 1/6/8. Atau 1 berapa? Oh, dibagi 2 bisa nggak ini? 3 per, benar? Ini dibagi 2, 3, ini dibagi 2, 4. Gitu? Berarti hasilnya 1/3/4 meter. Di sini bisa ditulis. Di sini bisa ditulis. Nah. Sengaja. Jadi
Jadi panjang mita seluruhnya ada, nah ini tak hapus yang ini. Ada berapa tadi? Ada 1/3/4. 3/4. Nah, ini juga salah satu contoh soal numerasi ya, seperti ini ya. Soal-soal cerita seperti ini salah satu juga contoh soal numerasi. Nah, ini mau ditulis silakan. Bisa ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya, Pak. Itu di buku juga ada. Ini hanya Pak Indra. Jadi ketika kita mengerjakan soal-soal seperti ini, yang perlu kita cari informasi adalah apa yang diketahui dari soal ini. Kemudian kita tulis. Kemudian apa yang ditanyakan. Lalu kita mengerjakan ya. Seperti ini. Oke. Ini contoh soal yang pertama. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Tidak. Oke. Kalau tidak, kita akan belajar contoh soal yang kedua. Seorang mendaki sebuah gunung dengan ketinggian 8,848 km. Wah, tinggi sekali nih gunungnya. Pada pendakian pertama, ia berhasil mendaki hingga ketinggian 3,78 km di atas permukaan air laut. Nah, pada pendakian yang kedua, ia berhasil mendaki sejauh 2,5 km, lebih tinggi dari pendakian pertama. Berapa kilometer lagi hingga ia dapat mencapai puncak gunung pada pendakian yang kedua. Nah, seperti ini anak-anak bisa menggambar, bisa. Misalnya diketahui itu bisa dengan cara menggambar. Misalnya ada gunung, gitu. Ada
Ini supaya anak-anak jelas ya. Ada gunung. Nah. Berapa ini tingginya ini? Ini bentar pakai warna. Pakai warna lain. Nah. Soalnya ada sebuah gunung, nah, ini ya gunung, pokoknya gunung. Ini dasarnya yang misalnya ini, nah, maaf kalau gambarnya anu ya, nggak apa-apa ya, karena bukan pelukis. Pakai warna biru aja. Berapa ini tingginya tadi anak-anak? 8,848 km. 8,848. Saat pendakian pertama. Pendakian pertama ya. Berapa yang ditempuh dia? Pendakian pertama berapa? 8 km. 8,8 km. Pendakian pertama. Pada pendakian pertama ia berhasil mendaki hingga ketinggian 3,78. Misalnya pendakian pertama itu dia sampai sini ya. Nah, sampai sini. Kemudian dia mendaki lagi tadi ya, ta? Mendaki lagi. Nah, mendaki lagi pada pendakian yang kedua ia berhasil mendaki sejauh 2,5 km. Sejauh 2,5 km lebih tinggi dari pendakian pertama. Nah, berarti dihitungnya dari sini. Nah, berarti gini toh. Ini berarti pendakian kedua ya. Yang hijau ini berapa anak-anak? 2,5 km. 2,5 km. Nah, pintar. Lalu yang menjadi pertanyaan ini. Ini pertanyaannya. Berapa kilometer lagi hingga ia dapat mencapai puncak gunung pada pendakian yang kedua? Berarti yang ditanyakan sisanya ya, toh? Ya enggak? Betul? Yang ditanyakan ininya. Iya. Nah, ininya berapa ya, ya enggak? Nah. Yang oren-oren itu berapa supaya dia sampai ke mana anak-anak? Sampai ke puncak si pendaki itu ya. Nah, misalnya supaya dia bisa mengibarkan bendera. Nah, kurang berapa itu? Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? 3,78 sama 2,5-nya ditambahin dulu, Pak. Oh iya, langkah pertama. Nah, Pak Indra tulis di sini ya. Langkah pertama itu kita menambahkan pendakian pertama tadi. Kita 3,78 ditambah berapa? 2,5. 2,5. Ada berapa ini?
3,78 ditambah 2,5. Berarti berapa? 6,28. 6,28. Berarti kan dia sudah saat ini dia sudah mendaki sekian ini, toh. Nah, kemudian langkah selanjutnya, langkah kedua, Dikurangin sama 8, dikurangi ya. 8,8 dikurangi 4 dikurangi berapa? 6,28. Ya, jadinya berapa? 2,568 kilometer. Berarti di sini jadinya apa? Untuk mencapai apa? Puncak gunung, pendaki harus menempuh 2,568 berapa tadi? 568 kilometer lagi, ya dah. Nah, ini seperti ini. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Nah, jadi anak-anak di dalam soal AKM itu juga seperti ini ya. Jadi kalian kan kemarin sudah belajar tentang konsep dasar penjumlahan dan pengurangan pecahan ya toh. Dan dalam bentuk pecahan yang lainnya juga ada desimal, ada persen dan lain sebagainya. Nah, di dalam soal AKM juga kalian nanti akan menemukan soal-soal seperti ini. Nah, soal-soal seperti ini perlu penalaran ya. Perlu penalaran. Nah, soal-soal seperti ini tidak bisa dipelajari 1-2 kali. Harus banyak latihan. Ya. Harus banyak latihan. Ya. Begitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Indra kasih tugas. Silakan disiapkan bukunya. Tugasnya mengerjakan latihan soal halaman 10. Nah, latihan 3 ya. Latihan 3. Nomor 1 sampai dengan 10. Nah, soal tidak ditulis ya. Yang ditulis cara yang ditulis ini ya, cara penyelesaiannya dan jawaban ya. Iya. Tidak langsung tiba-tiba ada jawabannya. Tapi Pak Indra juga melihat proses penyelesaiannya ya. Paham ya? Paham, Pak.
Oke. Lalu bila sudah selesai, kumpulkan di Google Classroom. Nah. Begitu anak-anak? Ada pertanyaan tentang tugas? Pak, Ya, silakan. itu kan pakai penyelesaiannya itu ya yang diketahui itu ya Pak. Jawab itu ya Pak. Iya. Oke Boleh Pak, seperti terima itu. kasih. Atau langsung caranya juga nggak apa-apa ya. Supaya lebih singkat ya. Gitu. Ada lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, ini Pak Indra stop screen. Nah, tentang tugas hari ini paham ya anak-anak ya? Ini ada 32 anak yang bergabung. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa.